Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi bilangan oksidasi atau biloks dan reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks yang sebelumnya sudah pernah Ibu berikan kepada kalian. Nah, untuk saat ini akan Ibu jelaskan apa sih biloks dan apa sih redoks. Nah, sebelum kalian belajar, saat kalian menonton video ini, sebaiknya kalian buka juga catatan atau foto yang sudah Ibu berikan di grup mengenai pembahasan yang akan Ibu jabarkan ini. Nah, pertama kita akan belajar mengenai biloks atau bilangan oksidasi. Biasanya soalnya bunyinya adalah tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi dari unsur-unsur yang disebutkan di soal. Nah, contohnya seperti ini, Ibu gunakan 4 senyawa, ada HNO3, Mg3PO4 2 kali, HSO3- dan NH4+. Nah, NH4+ ini juga sudah Ibu berikan di catatan yang sebelumnya. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan bagaimana cara menghitung atau menentukan bilangan oksidasi. Nah, tadi kan katanya tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi. Nah, contoh, nomor 1 di sini ada senyawa HNO3. Nah, senyawa HNO3 ini ada unsur N yang digarisbawahi. Berarti kita diminta untuk menentukan bilangan oksidasi dari unsur N atau nitrogen. Nah, cara menentukan bilangan oksidasi nanti kalian buka juga catatan yang sebelumnya untuk syarat-syarat tentang bilangan oksidasi. Nah, di sini H, jadi Ibu tulis dulu ya. Kan H-nya ada satu nih, di HNO3 H-nya ada 1. Berarti nanti kalian tulis 1 dikali biloks H atau bil titik H gitu. Itu artinya biloks H atau bilangan oksidasi dari si H. Nah, ditambah 1 kali biloks N. Ditambah lagi 3 kali biloks O. Pokoknya sejumlah dari unsur-unsur yang di dalam senyawa tersebut. Nah, kenapa di sini 3 kali biloks O? Karena kan O3, HNO3, berarti O-nya ada 3. Jadi 3 kali biloks O. Nah, sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena HNO3 adalah sebuah senyawa, bukan ion. Kalau ion itu ada muatannya di atas. Bisa muatan positif, bisa muatan negatif. Sedangkan HNO3 ini adalah senyawa karena tidak ada muatannya. Nah, untuk syaratnya kalian buka lagi catatan yang kemarin. Syarat senyawa jumlah biloksnya adalah sama dengan 0. Berarti setelah dijumlah ini nanti hasilnya itu harus sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang sudah diketahui. Nah, kalian buka juga catatannya. 1 dikali biloks H. Nah, di catatan sebelumnya sudah Ibu beritahu kepada kalian bahwa biloks H itu mutlak nilainya plus 1. Jadi di sini bisa kita hitung 1 dikali plus 1. Nah, lanjut ditambah 1 kali biloks N. Kenapa tetap ditulis biloks N? Karena biloks N lah yang dicari. Jadi belum diketahui kayak gitu. Makanya ditulis aja biloks N. Ditambah lagi 3 dikali biloks O. Biloks O itu mutlak min 2. Jadi selalu min 2. Nah, berarti di sini dimasukkan angka min 2 untuk mengganti biloks O. Jadi 3 dikali min 2 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, nanti kalian tinggal hitung mana yang bisa dihitung. Jadi 1 dikali plus 1 kan bisa dihitung. Berarti tinggal kalian hitung 1 kali plus 1 ya plus 1. Kayak gitu. 1 kali biloks N berarti belum bisa dihitung ya. Jadi kita tulis aja 1 dikali biloks N. Nah, terus 3 dikali min 2, min 6. Jadi tinggal ditulis min 6. Masih sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, terus dihitung lagi mana yang bisa dihitung. 1 ditambah biloks N ditambah lagi min 6. Jadi yang bisa dihitung kan yang min 6 dan plus 1 ini kan. Nah, kalian jumlah plus 1 ditambah min 6 berarti kan min 5. Berarti nanti turun lagi jadi 1 dikali biloks N ditambah min 5 sama dengan 0. Nah, terus kenapa nih kok min 5-nya jadi plus 5? Karena dia pindah ruas, jadi keluar. Kayak gitu, jadi 0-nya digantikan posisinya dengan 5. Nah, yang tadinya nilainya negatif, pindah posisi jadi positif. Jadi, biloks N di sini nilainya plus 5. Seperti itu. Nah, lanjut untuk contoh soal nomor 2. Yaitu Mg3PO4 2 kali. Nah, PO4 2 kali. Kenapa dia di dalam kurung? Karena dia satu kesatuan.
satu kesatuan dari sebuah ion. Nah, ionnya nanti kalian lihat lagi di PR yang sebelumnya Ibu berikan, yang PR kelompok. PO4 itu muatan ionnya berapa sih? Nah, kita lihat ya. Di sini Mg3 berarti Mg-nya ada 3. Makanya kita nulisnya 3 dikali bilox Mg. Kayak gitu. Jadi karena Mg-nya ada 3. Ditambah 2 kali bilox PO4. Nah, di sini kalian bisa gabung langsung PO4-nya. Jadi nggak perlu tulis bilox P, lalu bilox O gitu. Nggak perlu, jadi bisa langsung. Jadi nanti ada dua keadaan di mana ion ini bisa langsung ditulis dalam satu kesatuan, bisa juga dipisah. Bisa juga kalau kalian disuruhnya nyari P, ini kan disuruhnya nyari Mg kan yang nomor 2. Nah, misalkan Ibu ubah, kalian Ibu suruh carinya yang P. Berarti nanti harus kalian pisah, jadi bilox P dan bilox O, kayak gitu. Kalau sekarang kalian bisa gabung, jadi langsung PO4, kayak gitu. Nah, di sini PO4 2 kali, gitu bacanya. Jadi PO4-nya ada 2, makanya di sini tulisannya 2 dikali bilox PO4. Nah, karena ini juga senyawa, nggak ada muatannya kan di atasnya, jadi sama dengan 0. Nah, turun lagi, karena yang ditanya Mg, berarti Mg-nya masih kita tulis 3 dikali bilox Mg, karena kan belum tahu tuh jawabannya. Ditambah 2 dikali, nah kalian buka PR kelompok yang ion-ion muatan ion. Ada ion dari basa kuat, basa lemah, asam kuat, asam lemah, kayak gitu. Atau di catatan yang Ibu berikan mungkin ada PO4, atau di misalkan kalian kan kemarin di PR ini ya buat reaksi kan, misalkan K3PO4. Nah, K3PO4 itu K-nya muatannya apa dan PO4-nya muatannya apa, kayak gitu. Itu nanti ketahuan, oh muatan PO4 nah di sini -3. Nah, berarti kalian masukkan -3, kayak gitu. Nah, di sini Ibu udah kasih tahu ya, PO4 itu muatannya -3. Tapi nanti kalau kalian ketemu soal yang ada kesatuan ion seperti ini, kalian boleh buka catatannya kayak gitu. Atau kalau misalkan sudah pernah nih keluar soalnya PO4 itu adalah -3, berarti kalian harus ingat selalu. Jadi kalau PO4 itu adalah -3 muatannya, kayak gitu. Nah, lanjut. Berarti yang si PO4 itu sudah kita ganti dengan muatannya yaitu -3. Nah, lagi-lagi lihat catatannya ya, -3-nya dari mana. Nah, terus 3 kali bilox Mg-nya turun, ditambah, kita hitung 2 dikali -3, yaitu -6. Nah, masih sama dengan 0. Nah, terus udah kayak gitu turun lagi, 3 dikali bilox Mg. Nah, ini kan udah nggak ada yang bisa dihitung, jadi -6-nya pindah ruas. Yang tadinya -6 jadi +6, kayak gitu. Nah, terus tadi kan 3 dikali bilox Mg sama dengan +6. Sedangkan yang ditanya hanya bilox Mg1 aja, kayak gitu. Nah, terus gimana cara ngilangin 3-nya? Berarti dengan cara dibagi. Jadi +6 dibagi 3. Kalau misalkan di sini tulisannya 2 dikali bilox Mg sama dengan +6, berarti nanti +6 dibagi 2, kayak gitu. Karena di sini 3, berarti dibaginya 3. Nah, dapatlah +2. Jadi di sini jawabannya bilox Mg nilainya +2, kayak gitu. Nah, nomor 3, soalnya HSO3-. Nah, di sini ada muatannya. Muatannya negatif 1. Nah, jadi kita tulisnya 1 dikali bilox H. Nah, di sini yang ditanya S ya, bilox S, bilox sulfur. Nah, di sini 1 dikali bilox H, karena H-nya cuma ada 1. Lalu di sini S-nya juga cuma ada 1, berarti tulisnya ditambah 1 kali bilox S, kayak gitu. Ditambah lagi, O-nya ada berapa? Ada 3, berarti di sini ditambah 3 kali bilox O. Sama dengannya bukan lagi 0, karena di sini ada muatan, berarti sama dengan -1. Nah, -1 dari mana? Dari muatannya. Nanti kalian buka lagi catatan minggu lalu. Kalau misalkan syarat ion positif, ion negatif, kalau misalkan muatan jumlah biloxnya itu harus sama dengan muatannya. Nah, jumlah bilox di sini harus sama dengan muatannya. Kalau muatannya -1 berarti sama dengan -1. Kalau muatannya -2 berarti harus sama dengan -2, kayak gitu. Nah, terus setelah kita tulis, kita masukkan nilai-nilainya. Nilai bilox H itu adalah +1, berarti 1 dikali +1.
Ditambah karena S yang dicari berarti masih kita tulis 1 dikali bilox S. Ditambah lagi O biloxnya itu min 2, berarti 3 dikali min 2 mutlak. Ada di syarat harus min 2. Jadi 3 dikali min 2. Nah, masih sama dengan min 1. Sekarang kita hitung. 1 dikali plus 1 sama dengan plus 1, ditambah 1 kali bilox S masih ditulis, ditambah lagi 3 kali min 2 adalah min 6. Nah, sama dengan min 1. Sekarang yang kita hitung plus 1 ditambah min 6 dulu. Plus 1 ditambah min 6 adalah min 5. Makanya di sini tertulis 1 dikali bilox S ditambah min 5 sama dengan min 1. Jadi kalau min 5-nya itu dari plus 1 ditambah min 6. Begitu ya. Nah, terus sekarang min 5 yang di dalam ini pindah ruas. Nah, biasanya kan langsung ya kalau 0, karena di sini ada min 1 berarti dia pindah ruas ke posisi min 1. Berarti bilox S sama dengan min 1-nya tetap, min 5-nya pindah jadi plus 5. Jadi ngitungnya min 1 ditambah 5. Nah, min 1 ditambah 5 adalah plus 4. Berarti di sini jawaban bilox S nilainya adalah plus 4. Nah, untuk soal nomor 4. Nomor 4 adalah NH4+. Berarti di sini muatannya adalah positif 1. Nah, di sini yang ditanya adalah bilox dari unsur N dalam NH4+. Kalau tadi nomor 1 kan N dalam HNO3. Jadi nanti nilai biloxnya akan berbeda-beda. Nah, di sini berarti kita tinggal tulis N-nya ada 1 berarti 1 dikali bilox N. Lalu H-nya ada 4 berarti 4 dikali bilox H. Dijumlah 1 kali bilox N ditambah 4 kali bilox H. Nah, karena muatannya plus 1 berarti di sini sama dengan plus 1. Kayak gitu. Nah, lanjut ke bawah. 1 kali bilox N masih ditulis karena dia yang dicari, ditambah 4 kali bilox H. Bilox H kan plus 1, berarti 4 dikali plus 1 sama dengan plus 1. Nah, 1 dikali bilox N, nah kita tinggal hitung. 4 dikali plus 1 adalah plus 4, berarti 1 kali bilox N ditambah plus 4 sama dengan plus 1. Lagi-lagi pindah ruas. Pindah ruas si plus 4-nya. Nah, kalau tadi kan yang pindah ruas selalu negatif kan, pindah jadi positif. Nah, kalau di sini yang pindah adalah positif, berarti jadi negatif. Nah, di sini berarti plus 1 ditambah min 4, karena plus 4-nya pindah ruas jadi min 4, berarti plus 1 ditambah min 4 hasilnya min 3. Nah, untuk bilox N di sini nilainya min 3. Berbeda ya, kalau tadi kan nilainya plus 5, sekarang nilainya plus 3, min 3. Ya, makanya dia walaupun unsurnya sama, tapi kalau dalam senyawa yang berbeda, berarti dia nantinya akan memiliki bilangan oksidasi yang berbeda nilainya. Kayak gitu. Nah, ini untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, terus sekarang kita akan belajar untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi, atau namanya reaksi redoks dalam suatu persamaan reaksi. Nah, di sini contohnya ada persamaan reaksi antara Zn dalam wujud padatan, karena di sini fasanya S. S itu artinya solid. Solid itu berarti padat. Makanya di sini Zn atau zinc itu dia bentuknya padat. Ditambah PbO. PbO dalam fasa aquos atau larutan. Nah, di situ PbO berubah menjadi atau bereaksi menjadi ZNO ditambah Pb. Nah, ZNO ditambah Pb. Nah, terus di sini kenapa ada cara 1, ada cara 2 untuk yang nomor 1 padahal reaksinya sama? Nah, kalian buka lagi catatan tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, untuk reaksi reduksi dan oksidasi itu kan reaksinya ada 3 jenis. Yang pertama yang ditentukan dari pengikatan atau pelepasan oksigen, yang kedua pengikatan atau pelepasan elektron, dan yang ketiga adalah bilangan oksidasi. Nah, ketiga jenis persamaan reaksi itu bisa kalian gunakan untuk menentukan mana sih reaksi reduksi dan mana sih reaksi oksidasi dalam suatu persamaan. Nah, di sini Ibu mau contohin, ternyata untuk persamaan yang nomor 1 ini itu bisa kalian tentukan reaksi redoksnya dengan 2 cara. Nah, yang pertama ada cara bilox, yang kedua ada cara tentang pengikatan atau pelepasan oksigen. Kenapa? Kalau bilox itu bisa kalian gunakan di semua persamaan reaksi.
Tapi kalau untuk yang oksigen, yang pengikatan atau pelepasan oksigen, itu kalian bisa gunakan hanya pada reaksi yang melibatkan O. Jadi kalau ada O-nya, ada oksigen, itu bisa kalian gunakan jenis persamaan reaksi yang melalui pengikatan atau pelepasan oksigen. Nah, kita bahas ya. Nomor 1, tadi kan persamaan reaksinya udah Ibu bacakan. Nah, untuk menentukan Bilox. Nah, ini cara cepat menentukan Bilox. Zn, ini di sini Biloxnya 0 atau kosong. Kenapa 0 nilainya? Karena dia adalah unsur bebas. Zn itu adalah unsur zinc, dia berdiri sendiri, tidak berikatan dengan yang lain. Makanya dia disebut unsur bebas dan nilai Biloxnya adalah 0. Lalu di sini ada PbO. Nah, terus kalian gak usah bingung. Terus itu mana Bu yang Biloxnya yang dicari? Kan gak ada yang digarisbawahi. Nah, kalian cari aja yang nilainya memang belum diketahui. Kalau O kan udah pasti min 2 karena dia mutlak. Nah, berarti di sini yang dicari adalah Pb, kayak gitu. Nah, Pb ditambah O itu harus sama dengan 0. Bilangan oksidasinya. Nah, Pb ditambah O itu kan min 2. Berarti Pb ditambah min 2 sama dengan 0. Nah, berarti otomatis min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Makanya di sini Pb itu nilainya plus 2. Nah, sekarang berubah menjadi hasilnya adalah ZNO. ZNO berarti ada unsur Zn yang terikat pada O. Nah, di sini Zn-nya bukan lagi sendiri, tetapi sudah menjadi senyawa. Nah, di sini kita bisa hitung Biloxnya. Kalau tadi kan sendirian gak usah dihitung, langsung aja 0. Nah, kalau di sini bisa dihitung. Cara menghitungnya sama dengan cara menghitung Pb tadi. Nah, didapatlah nilainya juga sama, yaitu plus 2. Nanti bisa kalian perhatikan kenapa sih kok bisa sama. Nah, terus di sini ada Pb. Pb ini sendirian. Kalau tadi kan PbO, ada sama O kan, berikatan dengan O. Nah, kalau ini sendirian, berarti dia termasuk unsur bebas. Nah, unsur bebas nilai Biloxnya adalah 0. Jadi tulis aja langsung 0. Nah, terus nanti kalian buka catatan kalau Bilox naik atau misalkan dia nilainya bertambah, berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Nah, sedangkan kalau Biloxnya turun atau berkurang, itu dia termasuk reaksi reduksi. Nah, sekarang kita tentukan mana sih oksidasi, mana juga reduksi. Nah, si Zn tadinya 0. Dia berubah menjadi ZnO. Jadi plus 2 nilainya. Yang tadinya 0 jadi plus 2, itu berarti kan dia bertambah. Nah, berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Jadi kalau ditanya, mana reaksi oksidasi? Nah, tinggal kalian garis. Yang si ZnO menjadi ZnO. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang reaksi reduksi berarti cari yang Biloxnya turun. Nah, kita lihat. Pb tadinya nilainya plus 2, lalu berubah menjadi Pb doang, unsur bebas. Nilainya menjadi 0, kayak gitu. Nah, berarti di sini dari plus 2 menjadi 0 itu dia berkurang bilangan oksidasinya atau turun. Nah, berarti dia termasuk reaksi reduksi. Nah, makanya di sini Ibu garis reaksi reduksi adalah PbO menuju Pb, kayak gitu. Nah, terus ini apa sih Bu catatan yang merah-merah ini? Nah, nanti kalau kalian ketemu soal ditanyanya, kan kalian udah tahu nih mana oksidasi, mana reduksi, terus dari apa berubah jadi apa gitu kan. Nah, nanti kalian pasti ditanya reduktor, mana sih yang reduktor? Nah, reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, berarti di sini kita lihat yang oksidasinya saja. Nah, jadi kebalikan ya, kalau reduktor itu yang mengalami oksidasi. Nah, kalau oksidator itu yang mengalami reduksi. Nanti kalian catat biar nanti kalian ingat. Nah, terus di sini berarti reduktornya siapa? Reduktornya adalah Zn. Kenapa Zn? Karena Zn teroksidasi menjadi ZnO, kayak gitu. Nah, terus si ZnO itu sebagai apa? Sebagai hasil oksidasi. Jadi kalau kita bacanya tuh ya, Zn adalah reduktor yang dia mengalami oksidasi menghasilkan ZnO. Jadi kalau ditanya hasil oksidasinya apa? Yaitu ZnO, kayak gitu. Begitupun yang reduksi. Jadi ini bacanya nanti PbO dia bertindak sebagai oksidator. Lalu dia mengalami reduksi dan hasil reduksinya adalah Pb, kayak gitu. Nah, terus kenapa di sini ada keterangan redoks, Bu? Nah, di sini ada keterangan redoks karena satu persamaan reaksi ini mengandung oksidasi
dan mengandung juga reduksi. Jadi dalam satu persamaan ada dua reaksi yang berlangsung, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi sekaligus. Nah, kalau sekaligus berarti dia termasuk redoks. Jadi nanti juga bisa aja kalian ketemu soal apakah persamaan reaksi ini termasuk redoks. Nah, berarti kalian harus buktikan dulu. Oh, kalau ternyata sudah dibuktikan ada oksidasi dan juga ada reduksi, berarti dia bisa dikatakan sebagai reaksi redoks. Bu, kalau saya nemunya cuma oksidasi doang dua-duanya. Oh, berarti dia bukan termasuk redoks. Kayak gitu. Nah, lanjut untuk cara kedua. Cara kedua adalah cara yang berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen. Nanti kalian buka lagi catatannya. Nah, di sini kalau ini gampang, gak usah ngitung-ngitung, tapi syaratnya cuma berlaku bagi yang ada O-nya aja. Nah, kebetulan kan persamaan reaksi ini ada O kan? Nah, berarti bisa kita gunakan syarat itu. Nah, caranya gampang. Zn, dia kan berubahnya jadi ZnO. Yang tadinya dia nggak ada O, ternyata hasilnya menjadi ada O. Ibaratnya kalau tadinya kita nggak punya uang, terus kita bisa mengambil uang atau mengikat uang, jadi kita punya kan? Nah, sama kayak gini, tadinya dia nggak punya O, tapi ternyata dia bisa mengikat O jadi ZnO, kayak gitu. Nah, nanti kalian buka catatannya, yang mengikat O itu termasuk apa? Nah, yang mengikat O itu termasuk reaksi oksidasi. Nah, berarti di sini bisa ditulis Zn mengalami oksidasi menjadi ZnO. Sama ya, sama yang tadi. Kalau di bilox dia juga mengalami oksidasi. Nah, kalau di sini dia juga mengalami oksidasi. Jadi caranya apapun, berdasarkan bilox, berdasarkan elektron atau berdasarkan oksidasi, itu pasti hasilnya nanti sama. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya PbO, tadinya dia punya O, terus dia lepaslah si O-nya menjadi Pb. Jadi dia sendirian akhirnya kan, gak ada O-nya. Nah, kalian buka lagi catatannya, kalau yang melepas O itu disebut sebagai reaksi apa? Nah, di sini yang melepas O adalah reaksi reduksi. Makanya di sini PbO mengalami reduksi menjadi Pb. Kayak gitu. Untuk reduktor dan hasil oksidasinya pun sama seperti yang persamaan yang tadi. Begitu. Nah, berarti untuk cara 1 dan cara 2 sama-sama menghasilkan kesimpulan yang sama dan terbukti bahwa persamaan ini termasuk reaksi redoks karena ada reaksi reduksi dan juga ada reaksi oksidasi dalam sekaligus. Kan redoks, reduksi, oksidasi. Kayak gitu. Nah, untuk soal yang nomor 2, di sini ada Zn yang bereaksi dengan Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, di sini nggak ada O, jadi kalian nggak bisa pakai persyaratan atau yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, di sini kalian bisa pakai bilox. Nah, terus cara keduanya nanti kalian bisa pakai yang pengikatan dan pelepasan elektron. Tahu dari mana? Dari di sini ada muatan, baik muatan negatif atau muatan positif, kayak gitu. Nah, terus di sini pertama kita bahas dulu yang berdasarkan bilox. Nah, Zn adalah unsur sendiri, berarti dia unsur bebas. Terus di sini Cu2+. Nah, di sini kan ada muatan. Nah, lagi-lagi buka catatan tentang bilox yang unsurnya itu punya muatan. Berarti kan biloxnya itu nilainya sesuai muatannya. Karena di sini Cu2+ muatannya, berarti nilainya biloxnya adalah +2. Nah, begitupun si Zn. Zn ini muatannya +2+. Berarti di situ biloxnya nilainya adalah +2. Nah, untuk Cu di sini dia unsur bebas, berarti biloxnya itu nilainya 0. Nah, sekarang untuk tentang bilox yang berdasarkan bilox, kalian harus tentukan mana yang bilox naik dan bilox turun. Nah, bilox naik berarti yang bertambah. Kita lihat dari Zn. Zn itu kan berubahnya menjadi Zn2+. Nah, yang tadinya nilainya 0 jadi +2, berarti dia naik kan? Jadi nilai biloxnya naik, berarti dia mengalami oksidasi. Nah, untuk Cu2+ tadinya nilainya +2, lalu berubah menjadi Cu. Cu itu nilainya 0, berarti di sini biloxnya turun atau dia mengalami reduksi. Nah, untuk reduktor, oksidatornya juga sama. Oksidasi berarti dia yang mengalami reduktor. Berarti di sini Zn berperan sebagai reduktor, dia mengalami oksidasi menjadi
Zn2+. Jadi hasil oksidasinya adalah Zn2+. Nah, untuk yang reduksi, di sini Cu2+, dia berperan sebagai oksidator, lalu mengalami reduksi, menghasilkan Cu, kayak gitu. Nah, karena di sini ada oksidasi dan reduksi dalam sekaligus, dalam satu persamaan sekaligus, berarti dia termasuk reaksi redoks. Nah, untuk cara yang kedua yang melalui pelepasan dan pengikatan elektron. Ingat ya, kalau unsur bebas itu dia muatannya 0. Sedangkan unsur yang kita ketahui kan muatannya positif. Nah, bagaimana caranya biar yang muatan positif itu menjadi 0? Berarti kan harus dikurang sesuai banyaknya dia. Misalkan kamu mau menghabiskan uang 5.000, berarti kan harus dikurang 5.000 kan? Nah, berarti kamu harus tambahkan elektron sebanyak berapa nilai yang mau kamu hilangkan gitu. Nah, kebetulan di sini Zn dia kan berubahnya menjadi Zn2+. Nah, yang tadinya 0 jadi plus 2. Berarti kita harus menambahkan 2 elektron. Kenapa? Karena elektron muatannya negatif. Jadi kalau dijumlah 2+ ditambah 2 min. Nah, makanya bisa jadi 0 kayak gitu. Jadi nanti jumlah elektron di sini tergantung dari jumlah muatannya. Kalau misalkan Na+, nah Na+ itu kan plus 1. Berarti di sini nanti kalian menambahkannya elektronnya 1. Atau misalkan Fe3+, berarti nanti kalian nambahinnya 3 min atau 3 elektron kayak gitu. Nah, kebetulan di sini Zn menjadi Zn2+, berarti Zn2+-nya harus ditambah 2 elektron. Nah, karena Zn menjadi Zn2+, berarti ada elektron yang akan kita lepaskan gitu. Nah, karena dia melepas elektron, berarti dia mengalami oksidasi. Nah, sedangkan kebalikannya Cu, tadinya dia punya muatan, terus berubah menjadi tidak punya muatan. Nah, tadinya dia positif, berarti dia harus mengikat gitu. Dia harus mengikat elektron biar menjadi 0, kayak gitu. Kan tadi dia positif kan? Biar jadi netral atau biar jadi 0, dia harus punya yang negatif dan jumlahnya harus sama. Makanya di sini mengikat elektron menjadi Cu. Nah, mengikat elektron berarti dia termasuk reduksi. Nah, berarti di sini Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Berarti sama ya, kayak yang tadi, kayak yang bilox. Nah, ini kesimpulannya yang pengikatan dan pelepasan elektron. Zn melepas elektron menjadi Zn2+, berarti dia mengalami oksidasi dan si Zn-nya disebut reduktor, sama seperti sebelumnya. Nah, sedangkan si Cu2+ dia kan mengalami reduksi. Berarti Cu2+ dia melakukan pengikatan elektron, berarti dia mengalami reduksi menjadi Cu, kayak gitu. Jadi hasilnya pun sama seperti yang bilox. Nah, dua-duanya juga terbukti bahwa dia termasuk reaksi redoks, kayak gitu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Besok rencananya Ibu akan kasih kalian latihan. Nah, nanti kalian pelajari materi ini, kalian catat di bukunya. Sama materi yang kemarin juga harusnya kalian udah catat juga di buku catatan kalian masing-masing. Supaya besok kalau Ibu berikan latihan, kalian sudah bisa mengerjakannya dengan benar, seperti itu. Nah, jika masih ada yang bingung, bisa tanyakan ke Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.